Sebenarnya bagian dari tindak lanjut arahan dari Bapak Presiden untuk mendorong agar belanja produk dalam negeri kita ini semakin meningkat. Yang kedua ini dalam rangka bangga buatan Indonesia dan mendorong industrialisasi dalam negeri kita semakin kuat, tumbuh semakin hebat. Nah, beliau melihat ada uang dari pemerintah yang ada di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, ini perlu dioptimalkan, perlu ada wadah. Nah, maka perlu ada langkah-langkah, salah satunya adalah afirmasi untuk memudahkan produk dalam negeri masuk e-katalog, karena dulu banyak keluhan, untuk masuk di e-katalog itu susah, bahkan ada yang 1 tahun lebih, sekarang sudah kita pangkas prosesnya, dari 8 langkah tinggal 2 langkah, ini sudah seperti digital marketplace dan sudah market friendly menurut saya. Dan yang kedua, pada saat yang sama kita memberikan afirmasi kepada UMKM untuk on-board di e-katalog lokal maupun di e-katalog nasional. Dan pada saat yang sama juga kita melakukan pembekuan kepada produk-produk impor yang sudah ada subsidinya dalam negeri. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, Pak, ini kan yang dibekukan ada 13.600 produk ya Pak. Ini kalau secara garis besar, ini ada produk-produk apa saja Pak yang ada di dalamnya ini? Baik, sebenarnya totalnya itu 18.585. Yang 13.600 tadi produk impor, selebihnya itu karena anomali harga, misalnya memasang harga di e-katalog lebih mahal dibanding di luar. Kemudian juga ada anomali produk yang bukan produk inovasi tapi disebut produk inovasi dan lain-lain. Nah, itu jenis-jenisnya ada alat kesehatan yang kita butuhkan, ada juga peralatan pendidikan dan juga etalase lainnya, ada juga produk-produk perkakas dan seterusnya. Baik, Pak, tapi apakah barang substitusi yang dimaksud untuk menggantikan produk impor ini memang sudah ada di e-katalog Pak? Iya, justru kita bekukan karena sudah ada di e-katalog dan ini sesungguhnya bentuk kebijakan Bapak Presiden kepada industri dalam negeri untuk sekarang semakin sungguh-sungguh menyiapkan, karena secara jangka panjang kita diminta oleh beliau membuat perencanaan apa saja ke depan yang akan kita freeze atau kita bekukan. Sehingga ini juga kita akan menjembatani mereka yang telah memproduk produk-produk impor bisa bersama-sama dengan negara asal dan juga industri dalam negeri untuk membangun industri di Indonesia. Baik. Pak, tapi ini berarti tren pembekuan ini bisa berlanjut terus ya Pak? Maksudnya tren untuk pembekuan produk impor ini? Ya, jadi ini trennya akan meningkat dan juga katalog lokal kita trennya juga akan meningkat. Karena target sebelumnya itu RKP pemerintah 1 tahun hanya 95.000 produk. Tetapi dengan target baru dari Bapak Presiden kepada kami, sekarang 1 tahun ini kita meningkat untuk 1 juta produk, dan sekarang total dihitung dengan toko daring sudah 1,4 juta produk. Pak. Ini kami misalnya barusan, ini kami di perjalanan ini sedang meng-outbound baru saja bersama PT POS. Ada potensi 1 tahun itu 3.400 triliun untuk logistik di Indonesia per tahun. Dan kita sedang meng-onboardkan produk-produk yang ada di PT POS di e-katalog misalnya. Sehingga pengiriman jasa dari produk-produk pemerintah dan seterusnya ini bisa menggunakan dengan katalog, salah satunya dengan PT POS. Ini contohnya misalnya kita jemput bola, sebagaimana arahan Bapak Presiden, memperbanyak katalog di satu sisi dan melakukan pembekuan katalog yang sudah ada subsidi impornya. Baik, Pak, tapi jika kita bicara mengenai kualitas begitu ya Pak, sebetulnya bagaimana dengan kualitas produk lokal ini? Apakah sebetulnya kualitas dari produk lokal ini memang bisa menggantikan produk yang impor? Lalu kemudian bagaimana untuk proses penyeleksiannya Pak? Iya, tentu kita mendorong terus agar produk dalam negeri ini punya kualitas yang semakin hari semakin baik. Bapak Presiden memberikan contoh dengan jelas ketika rapat terbatas di istana, contoh China. Awal mula China itu produknya biasa-biasa, tapi karena kemudian terus diproduksi dengan jumlah dan riset yang lebih kuat, kualitasnya secara bertahap akan meningkat. Tentu beberapa hal yang kualitasnya belum bagus, kita dorong untuk menjadi lebih bagus. Dan kompetisi antara produk dalam negeri terus kita dorong. Sehingga target kami ke depan kualitasnya semakin hari akan semakin bagus. Baik, Pak, tapi dengan adanya pembekuan produk impor begitu ya Pak, untuk kedepannya sendiri apakah nantinya menjadi potensi begitu bahwa yang berada di katalog ini akan 100% produk buatan dalam negeri?
Ya tentu tidak bisa semua 100%, Mbak, karena masih ada produk-produk yang belum bisa diproduksi dalam negeri. Misalnya teknologi yang high-tech untuk di sektor kedokteran misalnya ya. Begitu juga sektor-sektor teknologi yang lain yang misalnya di sektor alat pertahanan yang memang belum bisa dibuat di dalam negeri, tentu ini masih memungkinkan untuk tetap di e-katalog. Tetapi secara bertahap arahan Bapak Presiden, transformasi teknologi dan industri ini mesti dijalankan. Baik, Pak Anas, ini kan kita ketahui begitu Pak, transformasi digital ini tengah dilakukan begitu ya Pak dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut Anda sendiri bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Apa saja sebetulnya yang menjadi kelebihan dari pengadaan barang dan jasa untuk secara digital? Ya, pengadaan jasa secara digital ini dalam e-katalog itu mendorong untuk lebih transparan, lebih akuntabel, lebih mudah, sehingga mudah diakses. Dan arahan dari Bapak Presiden, e-katalog ini jangan hanya diakses oleh pengusaha besar, tapi juga oleh UMKM. Dan yang kedua, arahan Bapak Presiden, e-katalog ini tidak hanya diakses di pusat, di nasional, tapi juga di katalog lokal. Oleh karena itu, kami bekerja keras sekarang. Seluruh Indonesia sekarang telah bisa membuka e-katalog lokal. Dulu saya ketika jadi bupati 10 tahun tidak bisa buka e-katalog lokal karena syaratnya begitu rumit. Sekarang sudah dipermudah. Untuk mendorong kompetisi UMKM, syarat-syarat yang tidak terlalu urgent terkait dengan keselamatan oleh Bapak Presiden diminta untuk dipangkas. Nah, teknologi ini secara bertahap akan menjadi instrumen percepatan di dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu maka LKPP sekarang bekerja sama dengan PT Telkom, kita minta penugasan PT Telkom